Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara menulis rencana penggunaan media pembelajaran dengan model Azure. Saudara-saudari mahasiswa yang berbahagia, menggunakan media di dalam proses pembelajaran harus direncanakan dengan matang dan serius. Sebagaimana Anda merencanakan pembelajaran, Anda juga harus membuat perencanaan dalam menggunakan media pembelajaran, agar media pembelajaran yang akan Anda gunakan nanti dapat berjalan efektif dan dapat mendukung proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menulis rencana penggunaan media pembelajaran adalah model Azure. Di dalam model Azure ini, ada 6 tahapan yang harus Anda lakukan dalam menulis sebuah rencana penggunaan media pembelajaran. Keenam tahapan tersebut adalah merupakan singkatan dari nama Azure itu sendiri, yaitu A-nya adalah singkatan dari Analyze Learners, di mana Anda harus menganalisis kondisi dan karakteristik siswa Anda. Pada tahapan ini, Anda harus mengetahui betul bagaimana kondisi siswa Anda, seperti tingkat usianya, latar belakangnya, kemudian kecakapan dasarnya, dan kesukaannya ataupun gaya belajarnya. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, maka Anda akan dapat menulis rencana penggunaan media pembelajaran yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah State Standard and Objectives, yaitu menetapkan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pada tahapan ini, Anda harus merumuskan kompetensi apa yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, dan apa tujuan dari mempelajari materi-materi yang disajikan lewat media tersebut. Dalam menuliskan standar kompetensi, tentu Anda harus merujuk pada kurikulum yang berlaku. Sementara, dalam menulis tujuan pembelajaran, Anda dapat menggunakan format ABCD, yaitu dengan menulis A, audience, siapa siswanya, kemudian dilanjutkan menulis behavior, apa kompetensi yang harus dicapai siswa. Misalnya siswa mampu menganalisis. Kemudian C-nya adalah condition. Apa kondisi belajar yang harus dilalui siswa? Misalnya, siswa mampu menganalisis jenis-jenis media pembelajaran setelah membaca materi konsep penggunaan media pembelajaran. Kemudian D-nya adalah degree, tingkatan, seberapa dalam penguasaannya. Misalnya, siswa mampu menganalisis jenis-jenis media pembelajaran setelah mempelajari materi konsep penggunaan media pembelajaran sebanyak 8 jenis media pembelajaran. Nah, contohnya adalah seperti itu. Setelah Anda menulis standar kompetensi dan tujuan pembelajaran, kemudian Anda bisa lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan material, ataupun bahan-bahan. Mengidentifikasi strategi-strategi apa yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut, dan apa teknologi pendukung yang dapat Anda gunakan, dan apa media yang sesuai untuk mengajarkan materi tersebut, dan apa saja materi-materinya, bagaimana susunan materinya. Anda harus merumuskannya di dalam tahapan yang ketiga. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya yang keempat, utilize teknologi, media, and material, yaitu memanfaatkan teknologi, media, dan material. Dalam tahapan ini, Anda dapat mempertinjau kualitas dari teknologi, media, dan materi tersebut sebelum Anda menggunakannya. Setelah Anda yakin bahwa media tersebut adalah media terbaik, teknologi tersebut adalah teknologi yang relevan, dan materi tersebut sudah sesuai untuk mendukung proses pembelajaran Anda, selanjutnya Anda dapat berlatih menggunakan teknologi,
media dan materi tersebut. Kemudian, Anda juga perlu menyiapkan siswa bagaimana kondisi siswa yang bisa menggunakan materi media dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dan bagaimana kondisi lingkungan kelas misalnya yang bisa digunakan untuk menggunakan media tersebut. Dan Anda juga perlu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan dengan media tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang harus Anda persiapkan di dalam tahapan Utilize Teknologi Media and Material. Kemudian di tahapan yang kelima, Require Learner Participation. Dalam tahap ini, Anda harus menulis rencana tugas atau kegiatan siswa. Apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Dan alangkah baiknya juga Anda menyediakan umpan balik kinerja sebelum penilaian formal. Seperti pertanyaan-pertanyaan penjajakan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang pemikiran siswa. Kemudian di tahapan yang terakhir ataupun yang keenam, Evaluate and Revise, di mana Anda harus menulis menyiapkan rencana evaluasi dari penggunaan media pembelajaran tersebut, dan Anda juga harus mengevaluasi rancangan rencana penggunaan media tersebut apakah sudah sesuai dan sudah layak digunakan untuk memandu Anda dalam menggunakan media pembelajaran. Dan ketika ada yang tidak cocok, maka Anda harus merevisinya dan menyesuaikannya dengan hal yang lebih baik. Nah, itulah 6 tahapan dalam menulis rencana penggunaan media pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.